Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua. Oke, pada hari ini kita berjumpa kembali di pelajaran broadcasting dan perfilman. Oke. Nah, di sini sebelum saya masuk pada pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Semoga pada pelajaran pada ini bisa berjalan dengan baik. Saya minta tolong Mas Khalil berdoa. Mohon Mas Khalil. Teman-teman, di pelajaran mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kita mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita menginjak pelajaran ini, ada yang ini tidak masuk? Ada Pak. Siapa? Azhar sama? Ya, Oke, kenapa Azhar sakit? Ada kemana? Izin, ya. Sama Elo izin. Oh, Elo sakit. Ya, mudah-mudahan yang sakit dikasih kesembuhan bisa masuk kembali ke besok. Amin. Oke. Mengingat pelajaran yang lalu, sebelum kita masuk pembahasan pada ini, kita mengingat pelajaran yang minggu lalu tentang podcasting. Apa itu podcast? Masih ingat nggak? Podcasting apa itu? Dasar. Ya. Pelajaran minggu lalu tentang perfilman. Apa? Gimana perfilman itu? tentang itu angle Pengambilan kamera. Oke, ada berapa angle? 5. Oke. Nah, pada hari ini nanti kita masuk ke ke podcasting, ya, yaitu profil teknopreneur, kemudian peluang usaha dan profesi kerja dalam bidang podcasting dan perfilman, ya, perfilman yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya. Oke. Kamu tahu nggak kalau podcasting itu apa aja? Atau perfilman itu apa aja yang kalian ketahui? Produser. Oke, betul. Produser itu apa? yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Terus kemudian aktor atau aktris, ya, pemeran utama itu di peluang perfilman, ya. Selain podcast, kalau yang podcast apa? Penulis naskah, apa itu? Penulis skrip. Skripsi. Nah, skripsi itu untuk tugas akhir pada waktu kuliah. Oke. Nah, kenapa saya bilang kenapa kita ada peluang kait di podcasting dan perfilman? Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik memahami profil teknopreneur bidang podcasting dan perfilman. Yang kedua, peserta didik memahami peluang jasa dan usaha profesi atau pekerjaan di bidang podcasting dan perfilman. Nah, jadi di sini kalian bisa mengetahui peluang apa aja sih saya kalau belajar di podcasting dan perfilman. Nah, di sini kita akan bahas tuntas, ya, masalah podcasting, profesi podcasting tersebut. Oke, di sini juga nanti kita membentuk kelompok,
ya, seperti pelajar profil pelajar Pancasila. Tahu profil pelajar Pancasila? Presentasi. Ya, di sini nanti kita kerja kelompok, kerjasama. Apa fungsi kerjasama itu? Oke, supaya kita bisa berkolaborasi dengan teman, tim, sehingga kita bisa menyelesaikan tugas yang kita inginkan. Ya, jadi sebagai pelajar Pancasila, kalian harus bisa kerjasama dengan baik dengan tim kalian. Ya. Kemudian, oke, sebelum kita mulai supaya semangat, kita SPP dulu ya. Kita stop sejenak, hentikan ya. Kita hentikan dulu kegiatan kita, tangan kita di atas paha kita, duduk yang baik, relax, tenangkan pikiran kita, ya. Yuk posisinya, ya. Rasakan keheningan, kenyamanan pikiran kita supaya pelajaran pada ini dimulai dengan semangat yang baik. Ya, semangat yang baik, punya semangat, sehingga pelajaran pada ini kita belajar dengan menyenangkan. Kita pikirkan dengan yang baik, lepaskan semua pikiran-pikiran kita yang tidak perlu, ya. Pelan, hirup nafas pelan, buang, dan selanjutnya, ya, dengan tenang, sehingga kita akan merasakan ketenangan dalam diri kita, sehingga nanti akan lebih baik lagi dalam pembelajaran. Oke, sudah siap untuk pembelajaran pada hari ini? Senang, semangat hari ini? Semangat. Nah, semangat pada hari ini? Oke ya, semangat supaya apa? Pelajaran pada ini kita bisa masuk, bisa paham dengan baik, ya. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke kegiatan inti, ya, kita menyadari bahwa profil dan pengakuan ini sebagai motivasi kita agar supaya kita lebih semangat lagi, tidak putus asa. Kenapa saya masuk broadcasting, kenapa saya milih broadcasting, enggak ya, karena ternyata broadcasting juga memiliki bidang usaha, peluang usaha yang banyak sekali, ya. Jadi kita tanamkan bahwa di broadcasting dan environment itu peluangnya sangat banyak sekali. Jadi kita harus semangat, ya, tidak perlu patah semangat. Oke, kita buka SID, ya, sebagai pelajaran pada hari ini, ya. Nanti kita buka linknya yang sudah saya turunkan tadi. Oke, sudah dibuka semua? Oke. Ada yang ada kendala? Ada yang belum bisa? Bisa. Saya. Ya. Dibuka dulu, saya pastikan dulu karena sudah membuka linknya. Oke, saya buka.
masuk ke bahan aja pada hari ini. Oke, kita masuk profil teknologinya dan peluang usaha dan profesi dalam bidang broadcasting dan perfilman. Tahu teknologinya? Teknologi ini dari dua kata, tekno dan poiner. Tekno itu apa? Teknologi. Teknologi. Apa itu teknologi? Hah? Teknologi itu adalah alat untuk manusia. Ya, namanya teknologi. Poiner? Pin. Ya. Jadi teknologi itu adalah pin yang bisa seseorang yang bisa mengubah ya teknologi yang biasanya tidak ada menjadi ada. Oke, profil teknologi dan peluang usaha. Profil teknologi di sini salah satunya tahu Deddy Corbuzier? Tahu. Siapa yang Deddy Corbuzier? Mentalis atau pesulap atau ya sekarang ini kita terkenal dengan podcast ya. Nah, masalah podcast. Nah, dia itu adalah teknopreneur. Kenapa? Dia orang pertama yang mendesain tentang masalah podcast. Kalau Najwa Shihab, presenter, wartawan juga ya, jurnalis bukan ada, jurnalis, ya, yang dari dua orang ini siapa yang ingin mengikuti jejaknya? Siapa? Oke. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan tentang dua orang ini atau gimana? Tidak ada. Oke, kita masuk ke peluang usaha dari broadcasting dan perfilman. Kalau broadcasting ini bisa diartikan peluang usaha. Ya, kalian sudah masuk ke dalam broadcasting. Jadi apa aja sih peluang-peluang yang bisa kalian dapatkan dalam broadcasting ini? Ya, lanjut. Yang kita ya, belum kita masuk ke peluangnya, prospeknya dulu. Ya, prospek kalian di dunia broadcasting sangat menjanjikan. Ya, sering dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya konsumsi media, permintaan akan tenaga kerja di bidang ini terus penting untuk diingat, pendidikan meskipun tidak selalu diperlukan kelas sarjana, namun pendidikan formal di bidang komunikasi, jurnalistik atau broadcasting dapat menjadi nilai tambah. Jadi skill atau keahlian kalian dalam bidang broadcasting itu akan mendapatkan nilai plus dari kalian, nilai tambah buat kalian. Ya. Pengalaman ini adalah kalau ada pepatah mengatakan pengalaman is the best atau pengalaman itu adalah sebaik-baiknya ya, experience is the best teacher. Pengalaman adalah sebaik-baiknya pengalaman makan atau bekerja waktu di stasiun televisi atau radio dapat membantu Anda membangun jaringan dan mendapatkan pengalaman
kalian masuk dosen itu atas dasar apa? Minat atau passion kalian? Minat. Kenapa minat kalian? Kenapa? Menjanjikan. Menjanjikan dalam peluang usahanya gitu. Nah, memiliki minat yang besar pada dunia media akan membuat Anda lebih bersemangat untuk terus belajar dan berkembang. Jadi kalian di sini bisa mengembangkan atau bisa menggali lebih baik, ya, nah, bisa mengakomodir minat kalian, ya. Kalau kalian melaksanakan dengan minat kalian, pasti kalian senang. Kalau sudah senang, apa yang bisa semangat akan muncul, kebahagiaan akan muncul. Oke, apa aja ya yang peluang di sini? Oke, kita di sini ada beberapa contoh kayak broadcasting. Ya, ini sebagai contoh aja. Kalau kalian search atau cari di Google atau yang lainnya, mungkin akan lebih banyak lagi. Ya, ini hanya sekilas. Ya. Yang pertama adalah penyiar atau on-air personality. Ya. Nah, dan penyiar ini ada 4. Ya, ada pembaca berita. Apa itu pembaca berita? Yaitu menyampaikan informasi terkini kepada khalayak melalui siaran berita, baik di radio maupun televisi. Presenter acara, ya, memandu jalannya sebuah acara, baik itu talk show, kuis atau program hiburan lainnya. Ya, presenter acara ini biasanya sering banyak sekali, ya, seperti MC, ya. Kemudian kalau di televisi biasanya istilahnya apa? Host, ya, host. Nah, pembaca. Siapa? Contohnya pembaca yang terkenal siapa? Ivan. Oke. Nah, ini dia memasuki peluang masalah podcast. Kemudian DJ radio. Nah, DJ radio itu bukan DJ yang ini ya. DJ di sini adalah memutar musik dan memberikan komentar di sebuah stasiun radio. Jadi penyiar radio, ya, itu namanya DJ radio. Nah, siapa yang suka mendengarkan radio? Oke, ya. Nah, ini bisa kamu kembangkan. Yang keempat yaitu voice over artist. Apa ini? Artinya apa ini? Apa? Pengisi suara. Dengan teks atau berbagai keperluan seperti iklan, film, animasi atau audio tulus. Jadi kalau ada iklan yang ada suaranya doang, nggak ada wajahnya, ini dia voice over artist. Atau kalau kita lagi asik lihat film kartun, ya, ada suka anime? Suka anime? Nah, ini ada pembawa, ada yang mengisi suara. Ya. Oke, selanjutnya ada produser. Nah, produsernya ada 2. Ada produser acara sama produser eksekutif. Produser acara bertanggung jawab atas perencanaan, produksi, dan pelaksanaan sebuah acara dari awal hingga akhir. Ya. Yang kedua, produser eksekutif. Ya, produser eksekutif yaitu mengawasi beberapa produser acara dan bertanggung jawab atas keberhasilan keseluruhan program di sebuah stasiun, baik TV maupun radio. Yang kedua adalah penulis skrip. Nah, ya. Penulis skrip atau penulis berita menuliskan sebuah naskah berita
Jadi berita yang kalian dengarkan baik di televisi maupun radio itu ada pengarahnya. Apa yang harus kita baca, apa yang kita harus informasikan kepada halayak. Ini tanggung jawabnya adalah penulis berita, penulis skrip acara, penulis dialog dan cerita untuk berbagai jenis acara. Jadi kayak apa acara apa yang kalian sukai di televisi? Insert boleh. Acara hiburan, ya musik, ada musik, itu ada penulisnya, ada skenario-nya. Nah, ini bagian penulisnya, ya. Jadi langkah-langkahnya, step-step baiknya itu dicatat supaya terlihat bagus. Oke. Selain produser dan penulis skrip, ada lagi untuk broadcasting, yaitu kameramen, ya. Nah, kameramen jelas kalau bilang kameramen itu berarti orang yang membawa kamera. Kameramen televisi mengoperasikan kamera untuk merekam gambar yang akan ditayangkan di televisi. Jadi tidak sembarangan orang itu bisa mengambil video atau mengambil momen, ya. Kameramen ini tugasnya mengambil itu tadi, termasuk di sini diterapkan adalah tadi posisi dari 5 angle tersebut, ya. Nah, dari sisi bawah, samping, kanan atau kiri, nah, ini tugasnya kameramen. Yang kedua adalah kameramen sinematografi, yaitu mengoperasikan kamera untuk menghasilkan gambar yang indah dan artistik dalam sebuah produksi film atau acara khusus. Nah, kalau kita lihat film, ada adegan-adegan itu seperti nyata, ya. Padahal itu tidak nyata, ya. Nah, ini tugasnya ini, yaitu kameramen sinematografi. Selanjutnya, selain kameramen, yang kedua, yang selanjutnya adalah editor. Apa itu editor? Editor itu bagian editing. Apa itu editing? Mengedit, ya. Video editor, yaitu mengedit rekaman video menjadi sebuah program yang utuh dan menarik. Ya, itu tugasnya editor. Kemudian selain video ada audio. Apa itu audio? Suara. Jadi mengedit rekaman audio untuk menghasilkan kualitas suara yang baik. Jadi suaranya bagus, diediting, dibaskan. Ya, bassnya ditambahkan, apa lainnya. Jadi sehingga tampilan dan suaranya bisa match. Apa itu match? Bisa sempurna. Selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu teknisi siaran. Ya, ada teknisi suara dan teknisi gambar. Teknisi suara itu apa? Mengoperasikan peralatan suara dan memastikan kualitas suara yang optimal. Jadi ini, ya, sehingga kalian bisa melihat ya, event-event atau acara-acara di televisi itu suaranya pasti pas atau suaranya pasti enak didengarkan atau jelas didengarkan. Ini tugasnya, ya. Nah, kalau selain itu ada juga teknisi gambar, yaitu mengoperasikan peralatan gambar dan memastikan kualitas gambar yang baik. Nah, jadi meskipun diedit atau dipotong, penyambungannya harus sesuai, ya, sehingga tidak terlalu mencolok. Ini tugasnya adalah teknisi gambar. Selanjutnya ada marketing dan promosi. Apa itu marketing?
pemasaran, promosi, promo, ya, promo, pengenalan. Marketing manager mengembangkan strategi pemasaran untuk meningkatkan rating sebuah program atau stasiun. Jadi, acara ini pasnya ditampilkan jam berapa? Posisi ya. Nah, durasinya berapa menit, berapa jam? Nah, itu tugasnya adalah marketing. Promosi, membuat materi promosi seperti tesian, ya, trailer dan iklan untuk menarik minat penonton. Nah, ini contoh career broadcasting yang kalian bisa pilih salah satu supaya kalian bisa minat di broadcasting dan perfilman. Selain itu juga ada manajemen stasiun, ya. General Manager bertanggung jawab atas pengolahan keseluruhan stasiun televisi atau radio. Jadi ini adalah istilahnya adalah bos, ya. Programming Manager, apa programming itu? Namanya program itu adalah dia yang bertanggung jawab atas perencanaan program, ya. Programnya yang baik itu apa? Contoh dibuatnya apa? Kalau dulu ada KPI, kalau sekarang tidak tahu saya, ya. Nah, itu dia bertanggung jawab masalah ini. Selain itu juga ada, sudah. Itu tadi dari broadcasting. Kalau ini dari perfilman, ya. Oke. Yang pertama, kalau perfilman itu pasti ada dua, ya, di depan kamera maupun di belakang kamera. Ya, yang bagian belakang kamera itu juga lumayan banyak. Yang pertama sutradara. Ya. Siapa sih sutradara itu? Kalau kita sering mendengarkan, ya, pasti ada sutradaranya. Sutradara itu yaitu merupakan pimpinan tertinggi dalam sebuah produksi film. Mereka bertanggung jawab atas visi artistik film, mengarahkan para aktor dan membuat keputusan kreatif. Jadi film baik tidaknya, ya, tergantung dengan sutradaranya. Ya, contoh kalian pernah membuat video, kan? Ya. Pasti kalian punya planning. Saya harus mengambilnya dari posisi sini supaya baik. Saya harus begini. Ya. Nah, itu namanya kalian sudah menjadi sutradara. Ada teman kalian yang ngambil video, kamu arahkan, saya begini, harus begini. Nah, itu namanya sutradara. Oke. Yang kedua yaitu penulis skenario. Ini menulis cerita tadi, ya, kayak seperti penulis skrip, ya. Nah, skenario apa yang kamu tulis? Ya, contoh, ya, ini kita buat video tentang promosi sekolah, ya. Tampak depan, ditulis tampak depan apa yang diambil. Nah, itu tugasnya adalah penulis sampai habis, sampai selesai itu gimana, selesainya gimana. Nah, itu fungsinya penulis skenario, ya. Nah, ini setelah itu produser bertanggung jawab atas aspek bisnis dan keuangan sebuah film, termasuk mencari pendanaan dan pengelolaan produksi. Nah, produser itu tidak hanya, ya, bagian, ya, tapi juga aspek bisnis. Nah, produser itu aspek bisnisnya keuangannya, sing dalek dan kayak film, kayak film ini jadi itu adalah tugasnya produser. Ya, oke, lanjut.
Oke, masih di belakang kamera, ya. Ada editor. Nah, editor itu bagian motong-motong ya. Bagian motong dan menyambungkan itu namanya editor. Memakai potongan-potongan gambar dan suara menjadi sebuah film yang utuh. Ya, tadi ada editor tadi kalau di podcast ada dua. Apa? Editor visual video sama editor audio. Ya. Desainer produksi merancang tampilan visual sebuah film termasuk set, kostum, dan properti. Jadi kalian hanya tidak membuat film gitu saja, tapi ada yang bagian penanggung jawab tentang desainer produksi. Ruangan ini mau dibuat gimana sebaik mungkin supaya kalau diambil videonya itu lebih baik. Ya, harus apa? Nah itu tanggung jawabnya desainer produksi. Pemainnya pakai kostumnya gimana? Nah, ya, kalau terkadang ada film peran orang tua, ada dia masih muda, ya, nah itu tugasnya custom. Ini desainer produksi untuk mencari kostum yang sesuai supaya menjadi orang tua. Selanjutnya ada sound engineer. Sound engineer ini seperti audio tadi. Kalau kita bilang sound itu kayak audio, merancang dan merekam suara dalam sebuah film. Nah ini suaranya apa? Ada backsoundnya biasanya ya, supaya menarik film itu menarik ya. Itu tugasnya ada sound engineer. Yang selanjutnya ada penata rias. Nah, merias karakter sesuai dengan karakter yang mereka perankan. Nah, istilahnya kalau sekarang itu dikenal apa? MUA, make up artist. Ya. Merias ini harus bisa merias sesuai dengan karakternya. Contoh, orang tua harus di make up seperti orang tua. Jangan sampai di make up seperti orang muda sehingga tidak match dengan kondisi atau skenario-nya. Ya. Nah, wajah jelek bisa menjadi cantik. Nah ini tanggung jawabnya penata rias. Ya. Nah, si cowok-cowok sing ganteng, kayak ping ganteng dirias. Ya. Nah, tata rias ini bukan bagi cewek saja ya, cowok juga bisa supaya lebih. Kalau di kamera itu terkadang keinginan kita juga kelihatan. Ya. Kalau kita lihat film, ini kok nggak lari, kok nggak ada keringetnya ya, masih ada. Ini penanggung jawabnya adalah penata rias. Ya, supaya tidak kelihatan bedaknya kemana itu penanggung jawabnya penata rias. Selanjutnya, nah, casting edit director. Nah, kalau kita buat film pasti ada castingnya. Apa itu casting? Casting itu adalah istilahnya penyeleksian aktor, mencari dan memilih aktor yang tepat untuk memainkan karakter dalam sebuah film. Ya, jadi selain tidak semua orang bisa mengikuti ini, karena ya contoh, ya contohnya ini mau masuk film harus bisa nangis sungguhan. Ya, nah ini adalah penanggung jawab casting. Ya, yang kedua adalah script supervisor. Apa script tadi? Script itu apa? Naskah. Nah, memasukkan sebuah detail dalam skenario dilaksanakan dengan benar selama proses syuting. Jadi naskahnya itu benar-benar diteliti betul oleh ini. Apa sesuai, apa tidak. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu kameramen, mengoperasikan kamera dan bertanggung jawab atas kualitas gambar dalam sebuah film. Nah ini tugas yang sangat berat biasanya kameramen kalau mengambil sebuah film. Ya, kamera itu bisa
bagus, film itu bisa bagus itu karena visual kameranya yang bagus juga. Ya. Oke, selanjutnya penata rambut aktor sesuai dengan karakter yang mereka perankan. Ya, sampai kalau kita pernah tahu film itu harus tidak pakai rambut alias gundul, itu digundul semua supaya mendapatkan peran yang sesuai dengan harapan yang dilakukan oleh penata efek visual. Penata efek visual yaitu menciptakan efek visual yang tidak mungkin dilakukan secara nyata seperti makhluk aksi atau ledakan besar. Nah, kalau kita lihat film action, ya, nah ini banyak visualnya, banyak efek visual seperti ledakan atau tabrakan, ya, posisi tabrakan mobil, tabrakan gimana visualnya. Nah, ini dia yang bagian efek visualnya. Ya, gedung itu hancur, gimana? Ini tugasnya dari efek visual. Nah, selain di belakang kamera, di sini ada di depan kamera. Nah, depan kamera itu jelas ya, siapa kalau di depan kamera? Aktor atau aktris merupakan wajah utama dalam sebuah film. Mereka memeran karakter yang ditentukan dalam skenario. Itu namanya aktris utama. Ya. Yang kedua, figuran. Ya, tahu figuran? Apa itu figuran? Ya, aktor pendukung berperan sebagai latar belakang dalam sebuah adegan. Nah, jadi kayak kalian ada adegan ke pasar, ada orang beli, ada orang lewat, itu cuma numpang lewat saja. Ya, numpang lewat. Nah, itu namanya figuran. Tidak memiliki dialog banyak, bahan figuran ya sangat penting untuk menciptakan suasana yang hidup. Ya, nggak mungkin kalau di pasar tidak ada orangnya. Nah, jadi yang bukan aktris utama itu adalah figuran. Oke, dari sini ada yang ditanyakan tentang contoh karya broadcasting maupun perfilman. Ya, silakan. Mungkin Mas Vicky, ada yang tanyakan? Ya. Ayo, ada yang tanyakan? Ya, silakan Kak. Kalau misalnya mau data terjadi itu apa harus sampai kuliah atau harus sampai kuliah? Kalau ingin masuk dalam profesi yang saya sebutkan tadi, ya, kalau ingin mendalami bisa sampai kuliah. Di kuliah akan lebih dalam lagi. Nah, tapi kalau di SMK itu pasti sudah diajari dikit-dikit tentang dasar-dasarnya. Ya. Nah, dari sini kalian harus satu ya tadi kembali lagi ke minat kalian. Kalian maksudnya dari sini dan minat atau enggak? Atau asal-asalan? Ya, itu berperan sangat penting sekali. Kalau kalian maksudnya sesuai dengan keinginan kalian, dengan minat kalian, otomatis kalian akan bersemangat, bisa mengembangkan diri kalian. Apakah banyak artis yang sampai mendalami sampai kuliah? Tidak juga. Ya, dia hanya berperan sesuai dengan karakter. Dia mendalaminya, mengembangkan dirinya. Nah, jadi kemungkinan bisa, kemungkinan tidak. Ya, ada lagi yang tanyakan? Ya, sama-sama. Ada lagi? Mungkin? Enggak. Ayo, baik. Mau tanya siapa? Oka?
Ayo, silakan. Mungkin ada selain ini, nggak apa-apa. Mau tanyakan di luar contoh kayak yang saya sebutkan tadi. Mungkin mau tanyakan apa? Ayo, masih tanyakan lagi. Tanyakan di luar ini nggak apa-apa. Tentang broadcasting dan perfilman. Ya. Pak, misalnya kalau ada orang ambil jalan ke perfilman tapi tiba-tiba jadi aktor broadcast bisa. Maksudnya gimana? Kayak misalnya orang ini ambil perfilman, Ya. jadi kayak broadcasting bisa. Bisa. Kita coba aja tadi broadcasting tadi ya. Contoh kayak di broadcasting tadi ada namanya penulis skrip ini. Ya, di perfilman juga ada. Ya, sama. Podcast sama hampir sama, bisa. Jadi kalau kamu pinginnya ke film, ternyata ke podcastnya bisa. Nah, podcast itu apa sih? Kita harus tahu dulu. Podcast itu apa? Ya, pelajaran sebelumnya kan sudah dijelaskan tentang podcast itu apa. Ya, jadi harus lebih tahu dulu. Pak, bisa ada fenomen kok masuk podcast ya bisa, ada hubungannya. Ya, oke. Ada lagi? Yuk silakan. Ya, apalagi mungkin. Ayo, apa? Mbak Okta? Okta, mungkin ada yang tanyakan Okta? Nah, fenomen tadi juga ada masalah editor juga, ya kan? Ya. Nah, editor ini juga di podcast kan juga ada. Ada editor audio sama editor video. Nah, ini juga masih umur fenomen, tapi di belakang kamera atau di belakang layar. Jadi kalau kita bilang perfilman, film itu membutuhkan banyak orang yang terlibat di dalamnya, termasuk di situ adalah orang voice. Ya. Nah, kalau kalian tidak mempunyai minat dari sini, ya, aku asal-asalan naik, kalian jangan gitu. Harus kalian masuk ini harus apa? Nah, kalian sekarang sudah tahu peluang-peluangnya kan sudah tahu. Oh ternyata ya, saya masuk SMK bagian podcast ini. Oh saya bisa menjadi desainer. Oh saya mau bisa jadi editor. Yang sukanya ngedit-ngedit video, nah itu bisa jadi podcast atau perfilman. Ditingkatkan, dikembangkan sendiri kemampuannya. Kalau nggak bisa tanya, ya. Nah itu untuk mengembangkan skill kalian. Apa skill? Kemampuan. Ya. Kalau kalian tidak bisa mengembangkan diri kalian sendiri, ya baik jurusan apapun, ya jelas tidak bisa. Minimal di sini kalian bisa mengubah mindset kalian. Oh awalnya saya masuk ke sini karena dipaksa, enggak. Sekarang kita ubah. Oh ternyata peluangnya banyak, harus punya semangat. Jelas nggih? Nah. Jadi di sini jangan asal masuk asal enggak. Di sini sudah banyak peluang-peluangnya. Kamu mau masuk kemana silahkan. Ya. Jadi peluang kali di podcasting sama perfilman itu banyak sekali. Apakah ada yang di luar ini yang saya sebutkan tadi? Ada enggak? Ada enggak yang di luar yang saya sebutkan tadi? Ada enggak? Ada apa? Contohnya? Konten kreator. Nah, konten kreator itu istilahnya konten itu apa? Pengaliran video, toh? Nah, di sini bisa dipasang kamera. Ya. Nah, kalau perkembangan zaman, podcasting sama perfilman itu bukan hanya untuk film di televisi, di radio. Nah, sekarang media YouTube juga ada. Ya, jadi konten. Nah,
Corbuzier? Tahu. Deddy Corbuzier itu ada nggak tentang masalah broadcasting dan Feynman? Punya jasa itu enggak? Kalian tahu? Deddy Corbuzier dulunya adalah pesulap. Kok bisa masuk ke broadcasting? Ayo, mencoba. Nah, kalau kalian sekarang sudah diajar tentang broadcast, jangan coba-coba. Oh, ternyata bisa ya mengembangkannya seperti Deddy Corbuzier. Sukses nggak ya? Sukses. Ya. Padahal dulunya adalah pesulap. Ya. Ada hubungannya nggak dengan ini? Enggak ada hubungannya. Tapi dia mau belajar, punya semangat, sehingga dia berusaha bagaimana caranya supaya dia bisa berkembang. Salah satunya dia membuka masalah podcast. Kalau dia tidak memiliki ini semua, dasar-dasar ini semua yang nggak akan bisa. Apakah Deddy Corbuzier saja yang di situ yang buat gede? Enggak, di belakangnya juga ada. Seperti penulisan skrip. Ya, apakah kalian ngomongkan Deddy Corbuzier itu tanpa skrip? Tidak, pasti punya penulis skrip. Punya saudara dia? Punya. Dia kan bisa ditampilkan saudaranya. Cewek itu bisa kan makanya subscribe. Ya. Nah, pernah ditampilkan. Ya, kalau nggak salah itu namanya itu Tias kalau nggak salah itu. Nah, itu dia bertanggung jawab tentang masalah podcastnya. Jadi, ya, selain Deddy Corbuzier, ya, siapa lagi contoh teknopreneur yang bisa mengembangkan tentang broadcasting dan Feynman? Najwa Shihab. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Masih? Irfan Hakim. Oke, ya bagus. Irfan Hakim itu tadi masuk acara ya, bos. Nah, apa lagi? Dia teknopreneur juga. Siapa? Kenapa Pak? Siapa? Siapa? Yang soalnya nggak dengar. Raffi Ahmad bisa. Dia juga. Siapa istrinya itu? Nagita. Ya, Nagita juga. No. Ya. Terus ada Denny Sumargo. Itu dia teknopreneur tentang masalah podcast dan Feynman. Ya, siapa yang ingin mengikuti jejaknya? Siapa yang nggak ingin sukses? Kalian ingin sukses? Apa? Dia nggak konsen dia, ya. Ingin sukses? Ingin jadi apa? Loh, jurusannya podcast mekanik. Apa? Suksesnya? Kamu kenapa masuk ke podcast? Ingin apa? Ingin jadi apa? Video, editing video. Sudah pernah buat video? Apa? Sinema. Sinema apa sinema itu? Sinematik. Ya, jadi bisa kalian kembangkan. Di sini ada sinematik. Ya. Kalau ini mau ingin jadi apa? Pendidikan. Masa nggak punya cita-cita peluangnya masih banyak loh. Hah? Belum ya. Nah, ini kan sudah dijelaskan. Di sini banyak sekali ya. Ada produser, ada sutradara. Nah, kamu harus punya. Saya angan-angan ingin jadi ini. Ya. Kalau Bapak ingin jadi apa? Polwan yang punya kualitas ini ya. Nah, Jadi aktor Pak. aktor. Bisa
ada, bisa aja kan followan sama jadi komen mungkin ada ya. Amin ya. Ya. Kalau jadi berkotor, jurnalistik. Oke. Selain jurnalistik, ya seperti masalah sihat berarti ya. Harus memenuhi ini juga ya. Oke, ada tanyakan lagi? Nggak ada. Oke, sekarang masuk ke LKPD ya. Ya, ya. Oke, ada tanyakan lagi nggak? Monggo, kalau tanya masih ada waktu. Masih ada waktu. Mau tanyakan lagi silakan. Ayo. Ayo. Ada tanyakan? Monggo silakan. Oke, kalau sekarang kita masuk ke LKPD ya. Lembaga kerja study day. Oke, di sini nanti ya kalian saya bentuk kelompok, 2 kelompok ya. Nah, tujuannya berkelompok ini buat apa sih? Untuk kolaborasi. Berkolaborasi ya, itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, bisa berkolaborasi. Oke, berhubung sisanya nanti dibagi menjadi 3 kelompok ya, masing-masing 2. Nanti jangan lupa kelompoknya namanya siapa ya, anggotanya apa, siapa dan siapa, kelas berapa, isi. Terus kemudian tugas kalian adalah ini tujuannya. Setelah mengamati ya, nanti saya kasih link. Halo, nanti saya link YouTube ya. Mampu mendiskusikan profil terkembang bidang podcasting dan perfilman. Nanti kalian amati ya. Kalian semak video link YouTube-nya tadi ya. Kemudian yang kedua, diskusikan. Enaknya dibuat di mana ya? Nah, menganalisis, setelah mampu menganalisis profil teknologi bidang podcasting. Petunjuk tugas mengerjakan secara kelompok nanti ya. Untuk kelompoknya sudah ditulis di tempat yang disediakan. Bacalah perintah, bila terdapat perbedaan jawaban buatlah kesepakatan untuk menemukan jawaban yang paling tepat. Oke, selanjutnya tugasnya di sini buatlah struktur pembagian tugas ya. Si A bagian apa, si B bagian apa, disebutkan pembagian tugas dengan jelas. Nanti tonton video tentang film yaitu Deddy Corbuzier dan Najwa Shihab. Yang ketiga, buatlah bentuk presentasi atau video atau infografis dalam Canva atau aplikasi lainnya. Yang keempat, maksimal waktu pengerjaan 35 menit. Sanggup? Sanggup ya? Nah, setelah nanti dibuat video atau infografis, hasilnya nanti kalian upload di sini. Oke, disiapkan peralatannya. Sekarang kita membuat video atau infografis terserah kelompoknya. Untuk kelompok 1, pinginnya buat apa? Infografis tadi ya. Untuk kelompok 2, oke, infografis. Yang ketiga, video. Video ya. Ya, buat video ya. Oke, maksimal pengerjaannya 30 menit. Sekarang jam 10
20 menit, jadi 35 menit lagi sudah selesai ya. Oke, sekarang dikerjakan. Linknya sudah selesai di kalian. Nah, ini ya diurusnya dan silakan dikerjakan. Ya, linknya sambil mengerjakan. Ayo, dikerjakan. Waktunya 30 menit dari sekarang. Ini contoh-contoh infografis yang mungkin bisa kalian tunggu. Ayo dikerjakan. Video bisa kayak gambar-gambar, jadikan satu video bisa ini. Oke, sama kelompok siapa saja? Kalau ada kesulitan dalam pengerjaan tugas bisa bertanya ya. Jadi dikasih hiasan mungkin ya, kasih supaya menarik. Nah, nanti kita presentasikan. Warna-warna yang menarik ya, menarik ya.
bisa dikasih profilnya dia ya, foto profilnya dia. Ya gitu. Bisa itu apa lagi hanya tidak dulu. Sudah biasa ya? Biasa ya? Ini. Sip. Lihat deh. Kalau yang sudah nanti bisa disimpan, kemudian dipakai ini, ya, dibuka dulu dokumennya, untuk nanti bisa kalian upload di situ. Jadi kita bisa lihat. Buka itu produser. Di searching ada search. Namanya materinya supaya mengetahui dari video yang sudah di Oke, masih ada waktu. Yuk, 9 menit lagi. Dulu kan? Nah, nanti dari Mas nanti di download dulu ya. Di download. Iya.
sudah selesai? Belum ya? Belum apa? Sudah? Tinggal sedikit lagi. Langsung kalau sudah di upload di media ini N1BT podcast 4 dari SIG. Oke ya, itulah ya. Nah, waktunya di upload di sini. Di upload. Sudah di upload. Oke. Boleh. Sudah, nanti di-upload di situ ya. Google Form.
Oke, oke, siap. Satu. Nah. Oke. Oke. Sebelum kita masuk ke presentasi, kita disiplinkan dulu supaya semangat kita. Berdiri semua. Ayo berdiri semua. Ayo berdiri semangat. Oke. Kita main tepuk ya. Kita main tepuk ya. Dengarkan ini saya. Tepuk satu. Mana suara? Tepuk satu. Tepuk dua. Satu. Dua. Dua. Satu. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Oke. Tepuk tangan bagi. Oke. Kalau sudah kita presentasi. Oke, presentasi. Oke, ini untuk kelompok 3 ya. Silakan dipresentasikan. Silakan maju. Dipresentasikan. Oke. Nanti tolong dikasih tanggapan ya. Supaya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang tugas dari jadi tentang bagaimana caranya menjadi aktor yang Oke. Kelompok. Nama anggota kelompoknya Vicky, Ari, dan Lia. Yang lanjut. Ayo. Jawabannya Sandra jadi Cayati Sundoyono yang dikenal secara profesional sebagai youtuber, merupakan seorang youtuber, presenter, mentalis, pengawal karir, dan aktor dari Indonesia. Ia adalah penerima Merit Award untuk mentalis terbaik di dunia 2 kali bertemu. Jadi memulai debatnya di televisi dengan tampil dalam acara Impresario Volume 8 di RCTI pada tahun 1998. Jadi pernah menulis, menyutradarai dan membintangi film aksi berjudul Triangle The Drug Set pada tahun 2016. Oke, lanjut. Pada Desember 2021, Sarila tersebut memiliki lebih dari 160 juta pelanggan. Videonya memiliki lebih dari 3 juta 100.600.538 pada 35.000 penonton. Ketika Loser berusia 38 tahun yang menunjukkan seorang pesulap mengupas sarung tangan menjadi karangan bunga dan takut untuk mempelajari beberapa teknik sulap sederhana. Jadi juga kerap menyajikan pertunjukan sulap yang mengandung resiko tinggi. Meskipun dikenal sebagai pesulap, ia sendiri lebih suka disebut sebagai Oke, lanjut. Tadinya dia jika sudah sukses. Oke. Sudah. Sudah ya. Sudah. Oke, bukan. Bukan. Sudah. Ya, itu tadi kelompok 3 ya. Nah, Itu dua kan? Hah? Itu dua. Itu 2. Ya. Ini kelompok 3. Ada tanggapan dari teman-teman? Dari Dina, oke, dari Okta, dari kelompok 2 maupun 1 ada tanggapan dari tugas kelompoknya 3 tadi yang dikasihkan Miriam, Ariel. Ada tanggapan? Monggo. Ada. Oke. Oke, terima kasih buat kelompoknya punya Ariel. Oke, tepuk tangan ya. Oke, sekarang masuk ke kelompok 2. Silakan maju. Devina sama Devita. Oke. Devita. Nah.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Angelia dan teman saya Regina Belajar Dewi. Kami di sini akan membacakan hasil dari infografis yang sudah kami buat, yaitu poster. Oke. Infografis ini tentang Deddy Corbuzier. Jadi nama lengkapnya adalah Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sujoyo. Beliau berusia 47 tahun dan kelahirannya tanggal 28 Desember tahun 1976 di Jakarta, serta memiliki anak bernama Ascanio Nicola Corbuzier dan juga Nada. Dan disebut di layar kaca pada tahun 1998 sebagai salah satu pesilat dari program Impression 08 yang tayang di RCTI sebagai pesilat. Jadi para tampil dengan baju serba hitam, bentuk rambut dan jenggot unik serta riasan mata hitam tebal. Deodatus Cahyadi Sujoyo, Deddy Corbuzier adalah seorang YouTuber, presenter dan mentalis genetik kolonel Angkatan Darat dan aktor dari Indonesia. Orang tua Deddy Corbuzier bernama Omar Sujojo dan Hemiwati. Deddy Corbuzier mengakhiri masa wajarnya dengan Kalina Oktarani, yaitu istri pertamanya, pada 25 Februari tahun 2006 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ascanio Nicola Corbuzier. Pada tanggal 6 Juni 2022, Deddy Corbuzier resmi menikah dengan Sabrina, dan Deddy Corbuzier mengangkat seorang anak perempuan bernama Nada Tarina Putri dari pasangan band grup musik Five Hands, yaitu band dan Katrina yang merupakan seorang penari. Oke. Terima kasih. Sekian dari kami. Apakah ada yang bertanya? Oke, ada yang tanya kan? Silakan. Ada yang tanya kan? Monggo silakan yang mau nanya tentang yang tadi tentang Deddy Corbuzier. Ya. Tadi ada anunya angkatan darat ya? Iya. Level apa? Angkat kolonel. Oke, makasih untuk kelompoknya Regina sama Devina. Oke, teman-teman. Oke. Oke. Ya, dari tugas kalian tadi ini. Jadi apa di jurusan marketing perfilman ini itu banyak peluang kerjanya. Terus selain peluang kerja, kita juga sebagai bisa jadi panutan dengan Deddy Corbuzier tadi, ya, sebagai sukses seorang mentalis berubah menjadi podcast. Oke, untuk saat ini, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, kita evaluasi, ya, kita melakukan evaluasinya terlebih dahulu. Bisa tadi, ini materi tadi. Ya, masuk ke SID tadi, awal tadi. Sudah ada? Masuk ke evaluasi. Nggak bisa masuk. Bisa masuk. Perlu izin. Saya sebentar ya. Oke ya, kita masuk ke evaluasi. Sudah bisa masuk? Sudah. Oke, silakan dikerjakan evaluasinya.
Sudah, Mas Rizky? Rizky Sudah dievaluasinya? Sudah dikerjakan? Rizky Alim? oh Ayo dikerjakan. silakan. Sudah semua? Oke, sudah selesai evaluasinya? Oke, sudah ya? Gimana, sudah selesai semua? Oke, kita tunggu waktunya. Oke, sudah ya? Sudah. Cek, cek, cek. Oh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang masuk Rian, Peggy, Yuko, Muhammad, Selira, Awista, itu dia yang bertempat. Oke ya, lanjut yang
sebelum lanjut nanti ya. Cepat ya. Oke, sudah ya? Oke ya. Oke. Kita refleksi apa materi yang sudah saya berikan, apa fungsinya dari teknologinya dan peluang usahanya. Refleksinya gimana? Tentang broadcasting dan perfilman. Gimana? Apa refleksinya? Bahwa broadcasting dan perfilman ini banyak sekali peluangnya, banyak sekali pekerjaan yang kita dapatkan. Ya, itu refleksinya. Kemudian kesimpulannya pada pertemuan kali ini, jadi kalian harus tetap semangat. Ya, dalam dunia broadcasting dan perfilman itu ternyata banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang menanti kita, yang bisa kita mendapatkan penghasilan dari situ. Ya, jadi jangan patah semangat, tetap semangat, tetap gembira. Mudah-mudahan kalian kedepannya menjadi anak yang sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tua kalian. Oke, untuk menutup pelajaran pada hari ini, ya, mohon duduknya yang rapi, terlebih dahulu, dan kita mengakhiri dengan berdoa. Saya minta Mas Rian untuk memimpin doa penutup pada pelajaran pada hari ini. Silakan Mas Rian. Untuk pelajaran yang kita dapat semoga kedepannya bermanfaat. Amin. Kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dulu. Oke, saya tutup pada pelajaran seperti ini. Jangan lupa minggu depan kita masih tetap mempelajari dasar-dasar broadcasting dan perfilman. Ya, semoga minggu depan dalam kondisi sehat walafiat sehingga yang tidak masuk bisa masuk dan tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.